Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mendapat ilmu yang benar. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu absen dulu ya. Iya. Dengarkan anak Ibu biar Ibu absen. Arini Sapitri Hasibuan, Galiza Pohan, Emilia Yulia Lubis, Hotmayuni Nasution. Hadir Bu. Ika Dwi Lestari. Hadir Bu. Indah Ratu Nabila. Hadir Bu. Jamila Saleh. Hadir Bu. Jihan Reski Hasibuan. Husnul Khotimah Harahap. Hadir Bu. Lanhari Hasibuan. Mariani Hasibuan. Misria Nasution. Hadir Bu. Naima Sari Simamora. Hadir Bu. Nur Ainun Hasibuan. Mana sudah hidup? Sakit, keterangan sakit ya? Iya Bu. Ya. Nur Aziza Daulay. Sakit Bu. Ya. Nur Halimah Nasution. Hadir Bu. Hadir. Oktavia Hairani Tanjung. Hadir Bu. Putri Fadila Pahan. Rahmadani Pulungan. Sakit Bu. Orang ya. Rahmadani Pulungan tadi sakit ya? Iya Bu. Rahyuni Hasibuan. Hadir Bu. Mesti Siregar. Hadir Bu. Rizka Adelia Lubis. Hadir Bu. Rizky Maisaro Hasibuan. Risma Siregar. Rosida Hasibuan. Rizka Sari Piliang. Sakina Hasibuan. Salsabila Harahap. Siska dari Mute. Siti Hasanah Daulay. Tiara Sinta Nasution. Zuhria Hasibuan. Ya, berarti ada 4 orang yang tidak hadir. Ya, sakit satu. Ini. Sekarang kita untuk sebelum kita memulai pelajaran, Ibu memulai kembali dulu pelajaran yang sudah lewat. Yang mana pelajaran kita yang lewat yaitu mengenai tentang makhluk hidup dan lingkungannya. Masih ingat anak-anak Ibu? Masih. Di situ kita belajar mengenai tentang abiotik, biotik. Yang mana abiotik adalah benda hidup. Sedangkan abiotik apa dia? Siapa yang bisa menjawab? Abiotik adalah benda hidup. Sedangkan abiotik adalah apa dia? Benda mati. Ya. Benda mati. Berarti abiotik dan biotik merupakan sama-sama saling mengandung. Abiotik adalah benda hidup yang terdiri dari makhluk hidup, yaitu manusia, hewan, dan Tuhan. Abiotik adalah yang terdiri dari yang tadi kan benda mati yang terdiri dari suhu, tanah, matahari, air, dan lain-lain. Nah, lanjut lagi. Bagaimanakah
keanekaragaman. Nah, bagaimanakah tumbuhan yang kalian amati di lingkungan sekitarnya? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Iya. Karena adanya pengaruh antara biotik dan abiotik. Iya, karena adanya Pengaruh antara biotik dan abiotik. Kalau tidak ada abiotik, maka biotik tidak akan bisa hidup. Adanya tumbuhan karena adanya sinar matahari, ya kan? Bagaimana tumbuhan ini bisa hidup? Kalau tidak ada tanah, apa yang menyebabkan akan terjadi mati. Sekarang Ibu memberikan manfaat keanekaragaman hayati. Ibu mau menampilkan sebelum materi, tampilkan dulu gambar mengenai tentang
kedua keanekaragaman jenis. Dan yang ketiga yaitu keanekaragaman ekosistem. Ini adalah pengertiannya. Yang mana yang pertama tadi mengenai tentang keanekaragaman gen. Keanekaragaman gen adalah keanekaragaman individu dalam satu jenis atau spesies makhluk hidup. Keanekaragaman gen menyebabkan bervariasinya susunan genetik sehingga berpengaruh pada genotip atau sifat dan fenotip atau penampakan luar suatu makhluk hidup. Keanekaragaman gen menunjukkan adanya variasi susunan gen pada individu-individu sejenis. Gen-gen tersebut mengekspresikan berbagai variasi dari satu jenis makhluk hidup, seperti tampilan pada warna, mahkota bunga, ukuran daun, tinggi pohon, dan sebagainya. Variasi dalam spesies ini disebut dengan varietas. Kita lihat gambar yang ibu tampilkan yang pertama tentang pengamatan dari gambar orang. Ini termasuk ke dalam keanekaragaman tingkat ya, sekarang kita masuk yang kedua, keanekaragaman jenis. Apa sih keanekaragaman jenis itu? Nah, ayo sama-sama kita perhatikan. Keanekaragaman jenis adalah individu yang mempunyai kesamaan morfologis, anatomis, fisiologis, dan memiliki kemampuan untuk melakukan perkawinan dengan sesamanya sehingga menghasilkan keturunan yang subur atau dinamakan dengan pertalite ya, untuk melanjutkan generasinya. Keanekaragaman jenis menunjukkan seluruh variasi yang terdapat pada makhluk hidup antar jenis. Perbedaan antar jenis pada makhluk hidup pada satu keluarga atau famili lebih mencolok sehingga lebih mudah diamati daripada perbedaan individu dalam satu spesies. Contoh, keanekaragaman jenis dapat dilihat dari keluarga kacang-kacangan. Nanti kita praktek kita mengenai tentang keluarga kacang-kacangan. Ya, ada kacang kapri, ada kacang tanah, ada kacang hijau, kacang merah, kacang kedelai, dan kacang panjang. Nah, ini termasuk contoh dari keanekaragaman tingkat jenis. Tahu spesies? Ya. Nah, nampak gambarnya? Nampak. Kacang-kacang, bermacam jenis kacang. Ya kan? Warna merah kacang apa dia? Kacang merah. Yang paling ujung sebelah kanan ibu? Kacang hijau. Kacang hijau dari atas kacang hijau. Ya kan, kacang hijau. Dari bawah kacang panjang. Sudah bisa kan membedakannya kan? Sekarang kita masuk yang ketiga, yaitu keanekaragaman ekosistem. Ya. Keanekaragaman ekosistem adalah atau dapat diartikan sebagai hubungan atau interaksi timbal balik antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup lainnya, dan juga antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ketergantungan ini berkaitan dengan kebutuhan akan oksigen, cahaya matahari, air, tanah, cuaca, dan faktor abiotik lainnya. Komponen abiotik yang berbeda menyebabkan adanya perbedaan cara adaptasi berbagai jenis makhluk hidup atau komponen biotik. Hal ini menunjukkan adanya keanekaragaman ekosistem. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Bu. Ini merupakan gambar dari keanekaragaman ekosistem. Ya, ada hutan. Kenapa ya? Hutan tropis, ya kan? Ada gurun, ada padang gurun, dan lain-lainnya. Ya, dan selanjutnya yaitu manfaat keanekaragaman hayati. Di sini ada beberapa manfaat, yang mana penghasil sumber daya alam hayati. Kalau hayati berarti hidup. Nah, yang mana sumber kayu, sumber karbohidrat, sumber protein, sumber obat-obatan dan kosmetika, sumber plasma nukta atau sumber gen, sumber perikanan.
masing-masing kelompok. Nah, ini bukunya. Siapa lagi yang belum perdebatan? Ini siapa lagi? Bukunya. Ya, sudah. Ada tambahan sudah didapatkan dalam setiap kelompok? Sudah? Ya. Sebelum kita mengerjakan LKPD, maka Ibu perlihatkan dulu video dan anak Ibu silakan mengamati video yang Ibu tampilkan. Ya, silakan anak Ibu. Keanekaragaman makhluk hidup sering juga disebut sebagai biodiversitas. Biodiversitas berasal dari bahasa Inggris yaitu biodiversity yang merupakan singkatan dari biological diversity. Sedangkan keanekaragaman hayati merupakan ungkapan pernyataan tentang terdapatnya berbagai macam variasi atau perbedaan sifat atau ciri di antara makhluk hidup yang ada di suatu tempat. Variasi itu meliputi antara lain variasi bentuk, warna, jumlah, ukuran, habitat, dan kebiasaan. Jadi yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman semua spesies tumbuhan, hewan, mikroorganisme, serta proses-proses ekosistem dan ekologis yang ada di suatu tempat. Keanekaragaman hayati yang ada di bumi dapat dibedakan menjadi 3 tingkat, yaitu keanekaragaman tingkat gen, keanekaragaman tingkat spesies, dan keanekaragaman tingkat ekosistem. Adanya keanekaragaman pada tingkat gen menyebabkan terjadinya variasi individu dalam satu spesies, baik dalam hal bentuk, sifat, warna, ataupun hal lainnya. Sementara itu, keanekaragaman tingkat spesies akan menimbulkan keanekaragaman di tingkat takson yang lebih tinggi, misalnya di tingkat genus. Banyaknya variasi dan beraneka-ragamnya spesies akan menyusun ekosistem yang berbeda pula. Nah, mari kita bahas keanekaragaman hayati tingkat gen, spesies, dan ekosistem satu persatu. Yang pertama adalah keanekaragaman hayati tingkat gen. Apa yang dimaksud dengan gen? Gen merupakan faktor pembawa dan pengendali sifat-sifat makhluk hidup yang terdapat di dalam kromosom. Kromosom itu sendiri terdapat di dalam inti sel. Pada dasarnya, gen-gen yang dimiliki oleh setiap makhluk hidup mengandung perangkat yang sama, tetapi berbeda susunannya. Karena susunan gennya berbeda, setiap makhluk hidup memiliki sifat, fisiologi, anatomi, dan morfologi yang berbeda pula. Setiap makhluk hidup memiliki gen yang sangat banyak dengan susunan yang beragam, sehingga apabila terjadi perkawinan dua makhluk hidup, akan terjadi rekombinasi gen dan terbentuk susunan gen yang berbeda. Inilah yang menyebabkan SMK jam ketiga telah selesai. Saatnya memasuki jam keempat. Nah, contoh keanekaragaman tingkat gen yang dapat kamu temui adalah jengger pada ayam. Kita mengenal beberapa bentuk pial atau jengger pada ayam, antara lain pial mawar, pial ercis, pial walnut, dan pial tunggal. Semua pial tersebut dimiliki oleh spesies yang sama, yaitu ayam atau Gallus. Meskipun spesiesnya sama, setiap ayam memiliki gen yang berbeda-beda, sehingga bentuk pialnya berbeda pula. Keanekaragaman gen juga terjadi pada manusia. Keanekaragaman ini menunjukkan sifat-sifat berbeda antara lain ukuran tubuh, warna kulit, warna mata, serta bentuk rambut. Nah, contoh lainnya adalah cangkang-cangkang pada keong atau kerang. Cangkang-cangkang tersebut memiliki motif dan warna yang bermacam-macam. Hal itu juga menunjukkan adanya keanekaragaman pada tingkat gen. Motif dan bentuk cangkang kerang atau keong merupakan sifat yang nampak dari luar atau fenotip. Selain faktor genetik atau genotip, fenotip suatu jenis makhluk hidup juga ditentukan oleh faktor lingkungan. Oleh karena itu, dua makhluk hidup yang memiliki
Semua makhluk hidup dalam satu spesies memiliki perangkat dasar penyusun gen yang sama, tetapi dengan susunan yang berbeda-beda tergantung pada induknya. Hal itu yang menyebabkan timbulnya keanekaragaman pada tingkat gen. Nah, yang kedua kita akan membahas tentang keanekaragaman hayati tingkat spesies. Sebelum kita membahasnya, dapatkah kamu membedakan antara tanaman kelapa, aren, lontar, dan pinang? Atau dapatkah kamu membedakan jenis kacang-kacang seperti kacang tanah, kacang merah, kacang kapri, dan kacang hijau? Selain itu, dapatkah kamu membedakan antara hewan kucing, harimau, singa, dan cheetah? Jika kamu dapat membedakannya, setidaknya kamu telah mengetahui keanekaragaman tingkat spesies atau jenis. Untuk mengetahui keanekaragaman hayati tingkat spesies pada tumbuhan dan hewan, kamu dapat mengamati ciri-ciri fisiknya, misalnya bentuk dan ukuran tubuh, warna, dan kebiasaan hidup. Contoh, kamu tentu dapat dengan mudah membedakan anggota keluarga kacang-kacangan antara kacang tanah, kacang kapri, kacang hijau, dan kacang merah. Hal ini disebabkan di antara mereka ditemukan ciri-ciri yang berbeda antara jenis yang satu dengan yang lainnya. Ciri-ciri tersebut diantaranya adalah ukuran batang, kebiasaan hidup, bentuk biji, bentuk buah, warna biji, jumlah biji, serta rasanya. Demikian pula halnya dengan tanaman kelapa, aren, lontar, dan pinang. Meskipun termasuk dalam famili yang sama, yaitu famili Arecaceae, mereka memiliki perbedaan ciri-ciri dan sifat, misalnya tinggi batang, bentuk daun, bentuk bunga, serta tempat tumbuhnya. Contoh lain adalah hewan dari anggota famili Felidae atau keluarga kucing, yaitu kucing, harimau, singa, dan cheetah. Di antara mereka terdapat perbedaan-perbedaan yang mencolok dalam hal perbedaan warna bentuk tubuh, ukuran tubuh, tingkah laku, dan lingkungan hidupnya. Dapat disimpulkan pada keanekaragaman tingkat spesies, hewan atau tumbuhan memiliki famili atau jenis yang sama, namun memiliki spesies yang berbeda. Nah, coba kamu tulis di kolom komentar contoh dari keanekaragaman tingkat spesies yang lain. Oke, yang terakhir adalah keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Setiap spesies makhluk hidup memiliki tampilan atau ciri-ciri morfologi yang berbeda-beda. Hal tersebut dipengaruhi oleh gen yang dimiliki makhluk hidup tersebut dan lingkungan tempat hidupnya. Semua makhluk hidup selalu berinteraksi dengan lingkungannya. Lingkungan di sekitar makhluk hidup tersusun atas komponen fisik dan komponen kimia. Komponen fisik lingkungan antara lain iklim, cuaca, air tanah, udara, angin, cahaya, suhu, dan kelembapan. Adapun komponen kimia lingkungan misalnya keasaman, kandungan mineral, dan salinitas. Komponen fisik dan komponen kimia lingkungan disebut komponen abiotik, sedangkan makhluk hidup yang tinggal di suatu lingkungan disebut komponen biotik. Interaksi antara komponen biotik dan komponen abiotik akan membentuk suatu ekosistem. Komponen ekosistem yang beraneka ragam dan interaksi antara komponen tersebut akan membentuk keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman ekosistem dapat diamati pada tingkatan organisasi kehidupan yang lebih besar, misalnya bioma. Bioma merupakan komunitas ekologi yang utama atau formasi makhluk hidup, baik hewan ataupun tumbuhan yang menghuni wilayah yang luas. Bioma biasanya diidentifikasi atas dasar vegetasinya yang khas, misalnya tundra, hutan hujan tropis, dan hutan gugur. Bioma seringkali disebut ekosistem dalam skala besar. Keanekaragaman ekosistem di Indonesia disebabkan oleh adanya variasi iklim, kondisi geologis, serta faktor fisik dan kimia tanah. Berbagai tipe tumbuhan yang secara morfologi tampak sama dapat merupakan komunitas yang menempati tipe ekosistem atau habitat yang berbeda-beda. Berbagai tipe ekosistem yang ada di Indonesia antara lain adalah: yang pertama, ekosistem rawa bakau terdapat di Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Yang kedua, ekosistem hutan rawa, air tawar, dan danau ditemukan di Pulau Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Yang ketiga adalah ekosistem hutan basah dataran rendah terdapat di Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. Yang keempat, ekosistem hutan beranggas kering dataran rendah terdapat di Pulau Jawa, Bali, dan Sulawesi. Selanjutnya ada ekosistem hutan basah pegunungan terdapat di Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Selanjutnya ada ekosistem padang rumput savana dan padang rumput terbuka terdapat di Pulau Jawa dan Nusa Tenggara.
Lalu ada ekosistem pesisir pantai dan hutan pesisir terdapat di Pulau Jawa, Sumatera, Nusa Tenggara, dan Sulawesi. Dan yang terakhir ada ekosistem gunung api dan kaldera dapat ditemukan di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Keanekaragaman ekosistem tersebut menunjukkan keanekaragaman spesies yang hidup di dalamnya. Makin beraneka ragam penghuni suatu ekosistem, makin stabil ekosistem tersebut. Kestabilan suatu ekosistem dapat terganggu apabila salah satu komponennya hilang, rusak, atau punah. Jika kestabilan ekosistem terganggu, perlu waktu lama untuk memulihkannya. Sekian pembahasan kita kali ini. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Bagaimana pengamatan tentang video keanekaragaman hayati? Apakah masuk ke dalam hati Anda? Alhamdulillah lumayan lah Bu. Ya. Sekarang Ibu di sini menyuruh kalian mencari akar permasalahan dari video tersebut. Nah, cari dulu akar permasalahan yang kalian amati, yang mana tadi mengenai tentang mengidentifikasi dari jenis-jenis keanekaragaman hayati dan bagaimana cara kalian melestarikan dari keanekaragaman hayati tersebut. Ya. LKPD dalam tiap kelompok tetap di tempat kelompok masing-masing. Ibu tadi sudah membagikan LKPD, maka anak ibu silakan mengerjakan tugas LKPD tersebut, kerjakan dengan seksama dan diskusikan dengan secara kelompok. Nah, silakan. Dengan ketentuan waktu yang diberikan. Ya, silakan. Kalau masih kurang pemahaman mengenai tentang LKPD, silakan ibu tanyakan dengan, silakan Anda tanyakan dengan ibu. Nah. Lalu sudah dibuka KPD-nya. Nah, dilihat dulu biar ibu bacakan yang mana sudah dapat kekelompokan. Sudah dapat kekelompok? Udah. Nah, sekarang perhatikan biar ibu bacakan dulu bagaimana cara kerjanya. Lebar kerja peserta didik atau dinamakan dengan LKPD. Nah, di sini ada kelompok buat kelompoknya. Kelompok tadi kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti buat kelompoknya kalau umpamanya dia kelompok 1, buat kelompok 1. Kalau kelompok 2, buat kelompok 2. Baru buat di situ nama kelasnya. Kelas baru dibuat di situ nama kelompok. Buat di situ nama-namanya siapa saja. Nah, baru selanjutnya kompetensi dasar di sini. Kompetensi dasar yang mana peserta didik memiliki kemampuan menciptakan solusi atas permasalahan berdasarkan isu lokal. Dengarkan dulu yang dibacakan. Baru tujuan pembelajaran melalui diskusi kelompok, observasi dan studi literatur, peserta didik mampu mendeskripsikan mengenai tentang keanekaragaman hayati, gen, jenis dan ekosistem melalui kegiatan observasi. Petunjuk kegiatan, lihat perhatikan petunjuk kegiatan yang mana di situ baca dan pahamilah LKPD dengan teliti. Baru diskusikan jawaban dari pertanyaan dengan teman sekelompok. Ada situ pertanyaannya, diskusikan dengan teman sekelompokmu. Ya, baru lakukan pengamatan bersama kelompokmu sesuai dengan langkah-langkah kerja yang sudah ditentukan. Nah, sesuaikan dengan kelompokmu. Bagaimanakah langkah-langkah pengerjaan di dalam pengamatan hasil praktek
apakah yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati? Silakan diisi di sini. Nah, terdiri apa saja kan keanekaragaman hayati itu? Buat di sini. Tadi kan terdiri dari tiga. Nah, buat di sini nanti apa saja dia? Buat di sini. Baru membimbing. Yang mana di sini ada tambahan yaitu penggaris. Penggaris sudah dapat kan? Penggaris, pulpen atau spidol, teman sekelompok, ya kan? Nah, biji kacang hijau sudah ada. Lihat, perhatikan. Sudah biji kacang hijau, sudah kacang tanah sudah, kacang merah sudah, Bu. ya, kacang kedelai sudah. Ya, berarti sudah dapat kacang-kacangan ya kan? Baru yang kelima yaitu gambar macam-macam ekosistem sudah kan? Sudah dapat kan? Nah, maka lanjut ke langkah pengerjaan. Suaranya di belakang dulu. Langkah pengerjaan yang mana amati ciri-ciri yang terdapat pada teman sekelompok. Ini langkah yang pertama. Ada di situ tugas yang pertama yang ibu suruh nanti di situ di LKPD. Amati dulu teman sekelompokmu, ya kan? Sudah ibu buat di situ ciri-cirinya seperti warna rambut, bentuk hidung, apalagi bentuk telinga dan lain-lain. Baru diskusikanlah dan jawablah bersama teman satu kelompokmu. Di situ ada pertanyaan, diskusikan dan jawab bersama teman satu kelompokmu. Dan ada lagi pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada lagi yang belum memahami dari LKPD ini? Sudah paham? Sudah. Kalau sudah paham, silakan kerjakan. Silakan. Silakan cepat. Waktu Anda. Iya. Iya, silakan. Langsung saja kerjakan. Bagi dengan teman kelompokmu diskusikan. Kerjakan di sini. Di sini yang ibu bagi kalian tadi sini ada kerjakan ya. Silakan. Iya, semangat, semangat. Satu orang mengukur berapa gunanya di situ. Ya, ukur dulu. Ambil dulu apanya? Iya, ambil. Ukur. Bagi. Sebagian diskusikan. Satu orang yang ini, satu orang yang ini. Berapa? Satu? Inci, Bu. Berapa? Satu? Inci, Bu. 1 inci. Ya, buat di situ. Lanjut. Kacang apa lagi? Kacang tanah. Kacang tanah. Silakan diukur. Lanjut. Kacang kedelai. Berapa? Dia 3 inci buat. Lanjut. Berapa? 2 inci. 2 inci. Nah, silakan isi. Nah, bentuknya bagaimana? Bagaimanakah bentuk ini? Ini bentuknya apa? Bulat apa lonjong? Lonjong. Lonjong. Ditulis di sini lonjong. Ini bentuknya apa? Lonjong, Bu. Lonjong. Kalau ini Bulat, Ibu. bulat. Kalau ini Bulat. bulat. Berarti silakan diisi. Ukurannya udah dapat. Warnanya ini warna apa? Merah, Bu. Warna merah. Ini Hijau, Bu. hijau. Ini Kuning, Bu. kuning. Kalau ini Coklat. coklat. Buat di situ. Dah. Sudah. Sekarang kita masuk. Nah, coba dulu amati hidung kawan.
bagaimana di situ? Nah, pengamatan amati dulu. Nah, mana? Siapa yang mancung? Peset, tulis di situ peset. Mana apanya? Tulis peset. Nah, tengok, ini hidungnya apa? Ayo. Peset. Ini kawan tuh? Mancung. Iya, tengah mancung. Yang itu? Mancung. Hah? Mancung. Nah, baru apa lagi setelah mata? Bagaimana bentuk matanya? Ya dulu. Mana tengok dulu. Iya, tengok dulu sih. Sipit. Kalau kamu bulat, buat di sini. Bulat. Kawanmu yang itu? Sipit itu. Hah? Sipit. Buat di situ sipit. Yang ini? Bulat. Hah? Sipit. Iya, sipit. Ya. Cepat buat di situ isi. Nah, bentuk rambutnya. Teliti dulu. Hitam, buat di situ hitam. Yang ini satu lagi teliti kawan itu. Hitam, buat di situ hitam. Nah, ini tengok warna. Ini warna merah, buat di situ merah. Nah, baru kemana lagi? Warna kulit. Ini warna kulit apa? Sawo? Bukan hitam. Berarti sawo matang. Ini? Hah? Doksu. Buat gitu doksu. Ini warna ini? Ini apa? Putih. Putih. Tulis itu putih. Nah, kawanmu yang itu? Ini putih. Ya, kelompok satu bagaimana? Berarti yang ekosistem. Mana ekosistem? Ini mengamati tentang keanekaragaman ekosistem. Iya, jelaskan di sini. Mana sebagian lagi penting dulu. Nah, ditempelkan ke kolom 3 ini ya. Ini ekosistem apa ini? Ini ekosistem laut. Kalau ekosistem buat di sini namanya ekosistem laut. Baru tempelkan gambar. Baru ambil lagi ekosistem. Apa lagi? Sawah. Buat lagi di situ. Ekosistem apa lagi? Ekosistem savana. Buat di situ, carikan. Taruh. Carikan. Ekosistem apa lagi? Rawa. Gunting. Ekosistem itu ekosistem sawah. Ya, isi. Perlihatkan apa-apa yang saja yang terdapat pada ekosistem tersebut. Kalau ada ikannya buat di sini. Kalau ikan berarti kemasuk ke bakteri. Ikan, tumbuhan, hewan dan yang lainnya dibuat ke dalam faktor biotik. Kalau suhu, tanah, sinar matahari masuk ke dalam faktor biotik. Ya, silakan. Bagaimana? Sebentar lagi waktu. Siap? Ya, silakan, kerjakan.
dipakai kalau umpamanya, apa? Buat handphonenya cari informasi dalam handphone. Ya, cepat-cepat. 9 menit lagi ya. Biar tampil kita ke depan. Lagi waktu tinggal 2 menit lagi. Ya, kalau sudah waktu sudah habis.
berwarna merah, ukuran biji 1,5 cm, bentuknya lonjong. 2. Kacang hijau, warna hijau, ukuran biji 4 inci, bentuknya bulat. 3. Kacang kedelai, warna kuning, ukuran biji 5 inci, bentuk bulat. 4. Kacang tanah, warna coklat, ukuran biji 1 cm, bentuk bulat. Keanekaragaman tingkat ekosistem. Jenis ekosistem sawah. Faktor biotiknya ada. 2. Terumbu karang. Faktor biotik ada, faktor biotik tidak ada. 3. Savana. Faktor biotik ada, faktor abiotik tidak ada. 4. Laut. Faktor biotik ada, faktor biotik tidak ada. Oke, dan kesimpulan dari kelompok kami dilanjutkan oleh teman kami. Kesimpulan keanekaragaman hayati atau biodiversity adalah suatu istilah pembahasa yang mencakup semua bentuk kehidupan yang secara ilmiah dapat dikelompokkan menurut skala organisasi biologisnya. Itu mencakup gen, spesies tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme, serta ekosistem dan proses-proses teknologi di mana bentuk. Oke, bagi teman-teman kelompok lainnya ada yang ingin ditanyakan? Adakah? Ya, silakan. Ya, silakan kelompok depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wasmayuni. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya, Kak. Saya ingin bertanya, apa yang menyebabkan adanya keanekaragaman tingkat ekosistem? Oke, pertanyaan kami terima pertanyaan dari kelompok 4. Silakan kepada teman kami agar menjawab. Karena akibat perbedaan letak geografi yang menyebabkan perbedaan iklim dan berpengaruh pada perbedaan suhu, curah hujan, intensitas cahaya matahari, dan lamanya penyinaran matahari. Bagi kelompok 4, apakah jawabannya puas? Sudah puas, Kak? Bagaimana kelompok 4? Sudah puas? Sudah. Silakan kelompok 3. Oke, karena sudah tidak ada lagi, cukup sekian hasil presentasi kami. Bila ada kata-kata atau kata-kata yang tidak baik, kami mohon maaf, karena wajar manusia bersikap lupa dan tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Siapa lagi yang mau maju ke depan? Sebelum berkunjung, siapa lagi yang mau maju ke depan? Silakan. Siapa ke belakang? Kelompok 1, silakan. Dari kelompok 1 ini mempresentasikan tentang keanekaragaman hayati. Saya sebagai sering sampingan kami saya adalah keanekaragaman tingkat gen. Bagi ada yang dalam bentuknya hitam, ada yang warna kulitnya kuning ansat, ada yang bentuk kuningannya bergelembung, ada yang bentuk giginya pendek, dan ada yang
mengikuti dunia manusia bentuk apanya, ada yang sedikit dan ada yang kurang. Keanekaragaman spesies kacang merah, warnanya merah, ukuran biji 1,5 cm, bentuknya lonjong. Kacang hijau, warnanya hijau, ukurannya 1,4 cm, bentuknya bulat. Kacang keledai, warnanya kuning, ukuran biji 1 cm, bentuknya lonjong. Kacang tanah, warnanya coklat, ukuran bijinya 1,4 cm, bentuknya lonjong. Keanekaragaman ekosistem, jenis ekosistem sawah, terumbu karang, lautan. Faktor biotik ada. Faktor abiotik tidak ada. Adakah keanekaragaman pada daratan, lautan, dan ekosistem perairan lainnya. Mungkin yang kali ini ada pertanyaan. Ya, bagaimana dengan kelompok yang lain? Ada yang pertanyaan? Ada Bu. Ya, silakan. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Fatimah. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 1. Apa penyebab timbulnya keanekaragaman pada buah jeruk dan bunga mawar? Jeruk mempunyai susunan genetik yang tidak sama. Mawar perangkat membawa sifat yang disebut dengan gen. Ya, bagaimana dengan kelompok 3? Hah? Cukup puas? Cukup puas apa puas? Cukup, masih cukup. Belum puas? Belum puas. Belum puas kata kelompok 3. Berdasarkan hasil pengamatan kami, penyebab timbulnya keanekaragaman pada buah jeruk dan bunga mawar. Jeruk mempunyai susunan genetik yang tidak sama, sedangkan mawar pengaruh genetiknya sama, terangkat pembawa sifat yang tidak disebut dengan gen. Bagaimana dengan kelompok 3? Puas? Ya, puas. Ya, silakan. Kelompok 1. Sehingga mungkin kemudian yang kami Wacaranya. mungkin sekian presentasi kami hari ini. Kurang dari lebih kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ayo, kelompok 5. Silakan dengan kelompok 5 supaya mempresentasikan hasil pengamatan mengenai tentang keanekaragaman hayati. Semangat untuk kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
ada. Labor, faktor biotik tidak ada, faktor abiotik ada. Hutan, faktor abiotik tidak ada, faktor abiotik ada. Pertanyaan dari kelompok lain. Kasih dulu kelompok yang lain dulu. Kelompok mana aja dulu? Kelompok 4 bertanya. Kelompok 6 bertanya dulu kelompok 6. Kasih dulu jangan kelompok 3 aja. Kelompok 6 ada pertanyaan? Oh iya, silakan kelompok 1. Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Mariana Sibuan, saya dari kelompok 1. Saya ingin memberi pertanyaan kepada kelompok 5. Faktor apa sajakah yang menyusun sebuah ekosistem? Yang menyusun suatu ekosistem. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Faktor abiotik, faktor biotik, faktor produsen, faktor konsumen, dan faktor dekomposer. Apakah ada pertanyaan lain? Bagaimana dengan kelompok 1? Apakah jawaban puas? Hah? Puas. Ya, silakan kelompok 5. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Ya. Masih adakah pertanyaan dari kelompok yang lain? Silakan. Ya, silakan kelompok 6. Ada pertanyaan? Ada. Kelompok 2? Hah? Masih ada pertanyaan? Mumpung dikasih kelompok 5. Pertanyaan? Ya, lanjut. Lagi pertanyaan? Ya. Kesimpulan yang Maka dapat disimpulkan kesimpulan keanekaragaman hayati atau biodiversitas adalah satu istilah pembahasan yang mencakup sebuah bentuk kehidupan yang secara ilmiah dapat dikelompokkan menurut skala organisasi biologisnya, yaitu mencakup gen spesies, tumbuhan, hewan dan mikroorganisme serta ekosistem. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kelompok 5. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 5. Sekarang maju kelompok 2. 3 kelompok lagi ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan saya berkenan pada ini. Saya sebagai ketua yang bernama Siti Hasan Al-Nafai. Di samping saya Dalija, dan di sampingnya Julia Hasibuan. Dari sampingnya Rastiuni, dan di sampingnya Tiara yang akan mengerjakan keanekaragaman hayati atau biologi yang istilah biodiversitas adalah keseluruhan variasi organisme baik bentuk dan maupun sifat yang dapat ditemukan. Terdiri 3 keanekaragaman gen, spesies, dan ekosistem ditemukan pada masa yaitu bentuk hidup, mata, rambut, tinggi tubuh, kulit, tak dapat pada tanaman, cabur, kesimpulan keanekaragaman hayati atau biodiversitas
ilmiah dapat dikelompokkan menurut skala organisasi biologinya, yaitu mencakup gen, spesies, tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme, serta ekosistem dan proses-proses ekologi di mana Teman-teman, apakah ada pertanyaan? menciptakan banyaknya variasi pada kelompok famili dan genus yang sama. Ya, bagaimana dengan kelompok 4? Kencangkan dulu suaranya. Kurang kuat suaranya. Karena adanya penemuan genetik dengan habitatnya, keanekaragaman spesies ini menciptakan banyaknya variasi pada kelompok famili dan genus yang sama. Sudah puas. Ya. Ada lagi yang bertanya? Ada lagi kelompok yang lain untuk bertanya? Ya, silakan. Apakah yang menyebabkan adanya keanekaragaman tingkat G? Penyebab terjadinya keanekaragaman tingkat gen karena adanya perkawinan antara dua individu makhluk hidup sejenis dari individu keturunan. Dari hasil perkawinan memiliki suasana perangkat gen yang berasal dari kedua individu. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kelompok 2. Sekarang dulu Pak. Masuk kelompok berapa? Ya, silakan kelompok 2. Ya, cepat, waktu udah mau habis. Ayo, maju sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Dan izinkan saya sendiri ketua kelompok yang bernama Mayuni, dan di samping saya yang bernama Jamila, di samping saya yang bernama Desi, dan di samping saya yang bernama Misri, di samping saya bernama dan kami dilanjutkan oleh teman saya yang Keanekaragaman di dalam makhluk hidup dari sumber termasuk yang namanya daratan, lautan, dan ekosistem terlarang lainnya. Keanekaragaman hayati terbagi tiga. Yang pertama, keanekaragaman hayati di tingkat di mana di tingkat termasuk itu pembagiannya warna rambut, warna kulit, bentuk telinga, bentuk hidung. Warna rambut ada yang hitam dan juga pirang. Warna kulit sawo matang, bentuk putih. Bentuk telinga menyambang, bentuk hidung pesek dan mancung, bentuk mata bulat dan sipit. Dan yang kedua, tingkat spesies atau tingkat jenis. Tingkat jenis contohnya kacang-kacangan, yaitu kacang merah, kacang hijau, kacang tanah, dan kacang kedelai. Bermacam-macam, ada yang merah, hijau, coklat, dan kuning. Dan ukuran bijinya juga bermacam-macam, ada yang 1 cm, 2 cm, dan 3 cm, ataupun lebih. Dan bentuknya bulat dan lonjong. Yang ketiga, keanekaragaman tingkat ekosistem, yaitu danau, laut, hutan, dan terumbu karang. Keanekaragaman hayati atau biodiversitas adalah suatu istilah pembahasan yang mencakup semua bentuk kehidupan yang secara ilmiah dapat dikelompokkan
dikelompokkan menurut skala organisasi biologisnya, yaitu ekosistem dan peran ekologi di mana itu. Masih ada pertanyaan dari kelompok lain? Bagi yang mau bertanya silakan. Silakan. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya, silakan kelompok satu. Ya, silakan berdiri. Berdasarkan hasil pengamatan ada keragaman sikap sifat pada individu kaitan tersebut. Berdasarkan hasil pengamatan kami, sifat pada individu beragam tersebut ada, terdiri dari perbedaan bentuk dan perbedaan warna. Maka dengan kelompok satu, Puas. Berarti ciri-ciri tersebut terdapat pada perbedaan dari bentuk, perbedaan bentuk dan perbedaan warna. Bagaimana dengan kelompok satu? Puas? Puas. Ya, silakan kelompok 4. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang berkenan saya mohon maaf. Kami mohon maaf. Saya kiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti tinggal satu kelompok lagi ya kan? Ya, silakan. Satu kelompok lagi ya kan? Silakan lagi ya. Kelompok yang terakhir. Kelompok yang terakhir yaitu kelompok 6. Iya, cepat-cepat, kamu sudah habis. Cepat. Ya, silakan. Kelompok 6. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan keanekaragaman hayati. Perkenalkan, nama saya Susiregar. Yang samping saya Rasia, sampingnya Okta, Naima, Sakina. Dan akan dilanjutkan oleh Muhammad Kara. Variasi yang dapat ditemukan di antara organisme dalam satu, misalnya beberapa perbedaan ciri dan sifat antara jumlah manusia. Jadi dan apa saja keanekaragaman hayati, keanekaragaman tingkat dapat variasi yang dapat ditemukan organisme dalam satu. Keanekaragaman yang tergolong dalam berbeda Kesimpulan keanekaragaman hayati atau biodiversitas adalah suatu istilah pembahasan yang mengatur semua bentuk kehidupan dan secara ilmiah dapat dikelompokkan menurut skala organisasi biologisnya, yaitu mengatur gen, spesies tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme serta ekosistem dan proses-proses ekologi di mana bentuk. Oke, bagi teman-teman yang Ya, bagi teman-teman bertanya. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Terakhir, pertanyaan terakhir ada. Kelompok 5. Silakan. Ya, silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 ingin bertanya kepada kelompok 6. Berdasarkan hasil pengamatan faktor, apa saja yang menyusun sistem? Berdasarkan hasil pengamatan, apakah yang menyusun
mana perbedaan gen? Apa saja yang menyusun sebuah ekosistem? Biotik, produsen, konsumen, dan dekokonsen. Bagaimana dengan kelompok 5? Payuan. Jadi yang menyusun sebuah ekosistem yaitu adanya abiotik dan biotik. Yang mana tadi? Biotik adalah tumbuhan dan hewan, sedangkan abiotik adalah tanah, air, suhu, sinar matahari, udara, oksigen, dan lain sebagainya. Maka faktor yang menyusun ekosistem dia. Dah. Ada lagi kelompok 5? Tidak. Nah, ya silakan kelompok 6. Mungkin yang silakan kelompok 6 duduk ke tempat semula. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 6. Karena dia kelompok sudah mempresentasikan hasil pengamatan di depan, maka ibu suruh mengumumkan lembar kerja peserta didik dan buat di situ kesimpulan baru bawakan ke depan. Ya. Tulis dulu di situ kesimpulanmu, ya kan? Nah, apa kesimpulan dari tiap kelompokmu? Tulis di lembar LKPD, baru antarkan ke depan. Silakan. Iya, tulis dulu. Kasih waktu 2 menit. Setelah kamu tulis hasil kesimpulan kalian, maka kumpulkan ke depan. Ya. Cepat. Yang mana? Ya, silakan tulis dulu. Apa kesimpulan kalian? Silakan. Kalau sudah, antar ke depan. Jangan itu. Ada lagi kelompok yang lain? Lembar kerja hasil dari pengamatan kalian. Maka masuk kita ke penutup. Di sini nanti kita sama-sama menyimpulkan mengenai tentang keanekaragaman hayati. Jadi bisa kita simpulkan bahwa keanekaragaman hayati merupakan apa hasil kesimpulan yang kalian dapat? Hah? Apa hasil kesimpulan yang kalian dapat selama
dia dapat memasang perannya sendiri, ya kan? Yang mana perannya sendiri yang dimainkannya di muka bumi ini. Yang mana tadi? Keanekaragaman gen, keanekaragaman jenis, keanekaragaman ekosistem. Yang mana terdapat pada contoh tadi manusia mempunyai banyak perbedaan. Yang mana tadi perbedaannya dilihat dari begitu juga dengan tumbuh-tumbuhan, iya kan? Dari bunga mawar aja bervariasi warna. Kenapa terjadi? Karena adanya tingkat gen. Kita tahu dengan jenis sama-sama satu kebunan. Dan berarti paham pelajaran hari ini tentang keanekaragaman hayati? Mudah-mudahan bermanfaat untuk anak didik ibu sampai di hari tua. Amin. Post test atau pertanyaan terakhir. Yang mana pertanyaan terakhir? Ya. Apa yang kamu simpulkan tentang keanekaragaman tingkat gen, jenis, dan ekosistem? Siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan. Yaitu menjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Mahasiswan, saya dari kelompok kami. Yang mana tadi pertanyaannya, apakah yang kamu lakukan, ya kan, untuk menjaga keanekaragaman? Iya, hayati di sekitarmu. Yaitu menjaga kelestarian hayati. Bisa kita mulai dari diri sendiri dan dari hal-hal kecil. Salah satu hal sederhana yang dapat kita lakukan adalah melakukan penghijauan di tempat tinggal masing-masing. Contohnya bercocok tanam di rumah masing-masing. Tapi hal yang dapat kita lakukan di dalam menjaga keanekaragaman hayati di sekitar kita, yaitu dimulai dari diri kita sendiri. Dari diri kita sendiri dulu kita mulai. Dan tahu kertas apa ini? Tahu origami? Ya, silakan. Cepat-cepat, karena waktu sudah mau habis. Udah. Aku sudah lapar. Iya, jangan berlipat. Tulis dulu, tuangkan hasil pikiranmu. Ada lagi? Tuangkan dulu hasil pikiranmu tentang materi keanekaragaman hayati. Ya. Hitungan 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, silakan. Ayo tempel ke pohon literasi. Silakan menempelkan satu pikiranmu dan tempel ke pohon literasi.
sini Ibu mengucapkan kepada kelompok tersebut, maka Ibu panggil yaitu kelompok 3. Bagi anak-anak Ibu, silakan kerjakan tugas di halaman 77 di buku paket masing-masing. Itu sebagai tugas rumah, silakan dikerjakan, maka minggu depan harus dikumpul.